Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Shalom. Shalom. Masih semangat? Alhamdulillah masih jalan. Di luar logika kalau masih semangat. Jalan. Karena logikanya manusia konsentrasi mendengar 15 menit. Kita udah berjalan berapa menit? Hanya sedikit agak di luar logika. Oke. Tadi kita sudah mendengar dengan tema siapa yang mempunyai telinga hendaklah dia mendengar. Coba sini siapa yang punya telinga? Semua ya. Semua dengar kan? Korban cewek. Tapi ini kayaknya nggak memaksa ya. Temanya nggak memaksa. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Hanya mengharap hendaklah mendengar. Kalau nggak dengar ya apa boleh buat. Mudah-mudahan telinganya nanti diambil. Itu ya kan? Tidak terlalu dipaksa, tapi ya ada sanksinya. Dan untuk tema yang kedua, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tadi kita diminta mendengar. Sekarang jangan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Nah, ini berarti kalau di kehidupan sehari-hari, pertama minta betis, dikasih betis minta Jantung. Dikasih hati minta jantung. Ya kan? Pertama tadi suruh mendengar, sudah mau mendengar, diminta lagi, lebih tinggi lagi, menjadi pelaku. Ya kan? Nah, ini pembahasan kita ini bertingkat. Dari pendengar, dari yang tidak mendengar agar mendengar, yang mendengar menjadi pelaku. Lalu apa itu pelaku sabda? Itu yang akan kita dalami pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, yang membawa Alkitab, persiapkan dari surat pertama Petrus bab 4 ayat 7 sampai 11. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Berapa? 1 Petrus 4. Sudah disiapkan? 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. ayat 7 sampai 11. Sudah? 4 ayat 7 sampai 11. 7. Oke. Sekarang kita mendengarkan bacaan kitab suci bagi kita hari ini. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Inilah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Allah. Nah, kita sudah mendengar tadi surat Petrus. Surat Petrus ini agak-agak ngeri-ngeri sedap. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa?
akhir dari sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini kenapa surat Petrus seperti ini bahasanya? Karena sudah budaya orang Yahudi. Saat kesudahan itu sudah dekat, yang ada adalah keresahan yang mendalam. Akibat keresahan, orang lupa untuk berdoa. Seperti misalnya, ini hampir sama orang Yahudi dengan orang Batak. Kalau ada problem, misalnya ada orang tua yang sudah sakit parah. Tapi syukur ya, orang Batak Katolik beda. Ini orang Batak pada umumnya. Orang Batak pada umumnya, saat orang tua sakit, mereka sibuk. Sakit parah ya, sibuk. Wah, bagaimana menghubungi anak, menghubungi keluarga, menghubungi apa, tulang, boda hari segala macam. Bagaimana batang, itu yang dipikirkan. Pertama yang dipikirkan begitu, padahal orang tuanya masih hidup, walaupun sudah sekarat. Jadi kekacauan pikiran itu ke sana larinya. Begitu juga orang jauh di zaman dulu. Makanya Petrus mengatakan, tenang. Kalau sudah tenang, baru kita ingat berdoa. Tapi untunglah orang Batak Katolik, budaya kegalauan itu sudah terkikis. Karena apa? Kita mungkin pernah melihat atau kita pernah melaksanakan saat ada anggota keluarga yang kritis, apa yang kita kerjakan? Sakramen perminyakan. Perminyakan. Jadi kita sudah mengikuti arahan surat Petrus ini. Kita pada ketenangan dan pergi ke gereja memohon perminyakan. Itulah kira-kira pembukaan dari surat Petrus ini ya. Ini memang kayak gitu sifat orang Yahudi, hampir sama dengan orang Batak. Galaunya duluan, lupa berdoa. Nah, sekarang mari kita coba untuk memahami pesan kita, bacaan dan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika mengetahui bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Bagaimana sikap yang harus dilakukan? Menguasai diri lah. Menguasai diri, tenang, ya kan? Berdoa. Oke, itu kan menguasai diri, tenang. Saat kita bisa menguasai diri, itulah kemenangan yang sejati. Kedua, apa ciri-ciri pelayanan hidup orang Kristen? Pelayanan. Ciri-ciri pelayanan hidup orang Kristen. Masih sama. Turut andil, turut serta. Dari bacaan tadi, Kasih. kasih, lagi Memberi tumpangan. Oh, memberi tumpangan. memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Ikhlas. Tidak pamrih. Agar bisa Hah? habis paket. Apalagi ini ciri-ciri pelayanan ya, ciri-ciri pelayanan orang Kristen. Ini agak dalam. Ada ciri-ciri pelayanan, ada ciri-ciri pelayanan orang Kristen. Nah, ciri ini yang ditanya, ciri-ciri pelayanan orang Kristen. Kalau memberi sedekah, itu ciri-ciri pelayanan apa? Semua orang. Manusia. Jadi ciri-ciri pelayanan orang Kristen ini kayak mana? Sakramen. Melayani dengan kasih karunia Allah. Melayani sesuai kemampuan. Melayani dengan kasih karunia Allah. Menyampaikan firman Allah. Sakramen. Melayani dengan kasih Ini karunia ya, Allah. saya kasih sedikit apa ya, ilustrasi. Saya tidak begitu hafal nama bintang film ini, tapi ada dulu film yang terkenal. Dia itu mencuri untuk membantu orang. Robin Hood. Ada kan? Zorro. Mencuri dari orang-orang Orang kaya, kaya terus bagi-bagi ke orang miskin. miskin. Apakah ini pelayanan orang Kristen? Tidak. Ya, ada. Itu saya sangat benar. Tapi yang enggak Oh Allah. sesuai karunia Allah, dia pintar mencuri. Berarti waktu mencuri dalam lindungan ya. Mencuri itu kan Tidak. artinya Tidak. Nah, kata di sana katanya tidak. Di sini katanya itu Tidak lah. itu kata kasih karunia Allah kemampuan mencuri.
Karunia Allah sama jago mencuri. Ah, itu. Tapi kan itu nggak boleh. Tapi kan dia mencuri dari orang yang berkelebihan. Yang dicurinya nggak terasa sih. Sepakat. Kita 10 kan nggak ada. Artinya kita sepakat. Terpaksa. Jangan kasih kolektif hasil togel. Bahkan Sepakat. Hah? yang menang togel itu loh. Sekarang Macam mana mau ngasih Yang golek ngasih dengan itunya, togel? yang ngasih itu. Beli togel pun tidak pernah kena. itu Waktu Quran tapi bukan tulang dibilang loh. surat Petrus Mana ngasih golek? melayani dengan Rezekinya. dengan apa tadi melayani dengan apa tadi? Karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Jadi apa yang kuberi, misalnya aku bantu dia, karena aku punya kendaraan kutumpangkan, karena itu kasih karunia yang kuterima, ya kan? Wajar dia bernyanyi karena aku bisa bernyanyi, boleh. Artinya kalau wajar dia nyanyi, aku nggak tahu jadi makin bodoh dia kan itu. Pemaksa. Aku nggak tahu nyanyi tapi gua ajari nyanyi, makin bodoh yang gua ajari, kan itu. Nah, jadi melayani dengan kasih karunia yang kita miliki. Jadi jangan seperti Robin Hood. Karena banyak orang susah di sana, diculiknya di sini, dikasih ke sana. Itu tidak sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi itu yang mau didalami oleh Rasul Petrus yang mau diberi kepada kita, ciri-ciri pelayanan hidup orang Kristen. Jadi ada bedanya pelayanan hidup orang Kristen dengan pelayanan hidup pada umumnya. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, bagaimana sikap dalam memuliakan Allah? Bagaimana sikap dalam memuliakan Allah sebagai orang Kristen? Karena ada orang Konghucu, orang Buddha, orang apa segala macam, mereka juga memuliakan Allah katanya. Jadi sebagai orang Kristen, bagaimana sikap memuliakan Allah? Mengantar anak-anak sekolah minggu ya. Yang baik lah. Menceramahi pelatan. Oke, di sini Oh iya. bagaimana sikap Awas dalam memuliakan Allah? Ya, kalau kita berbicara itu apa yang kita ucapkan harus menjadi berkat bagi orang lain, tidak menyakiti orang lain misalnya. Kemudian dalam kalau kita melayani harus dengan kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Jangan keterpaksaan, jangan keterpaksaan. Itulah kira-kira sebenarnya inti dari bacaan kita di tema yang kedua ini. Tapi tema yang kedua ini, disinilah penekanan dari fokus pastoral KAM tahun 2024, yaitu umat yang berpartisipasi. Jadi kita mau sepakat dulu apa artinya partisipasi. Ambil bagian. Sini apa artinya partisipasi? Kerjasama. Ambil bagian. Ini ikut serta di sana. Nah, berarti berpartisipasi, ikut serta, ambil bagian. Cocok? Lawannya apa? Cuek, apatis, nggak mau tahu, acu tak acu, bodoh amat. EGP. Cuman 3 lo berpartisipasi, definisinya lawannya 5. 5 lawannya, ya kan? Kita mau mana? Kita mau yang 3 atau yang 5? Yang 5 aja lah, Bang. Yang 5. Mau cuek. Masa bodoh. Buktinya kayak gini aku tengok di grup itu. Ajak. Ajak. Fokus pastoral kita adalah Yang konkretnya aja kan. fokus pastoral kita 2024 adalah umat Allah yang berpartisipasi. Kita sepakati partisipasi adalah dulu, ya kan? Baru lawannya cuek, ini segala macam. Sekarang kita mau yang mana? Participation lah. Dua-dua lah. Participation lah. Participation. Kita mau yang mana? Emansipasi lah. Pasti yang enak, aku tahu. Yang masa bodoh yang paling enak. Tidak peduli. Yang masa bodoh paling enak. Kita mau enak nggak? Iya.
Enggak lah yang Yakinlah. Ini nggak ngomong kosong. Masa bodoh itu paling enak. Tapi saat di masa bodoh itu paling sakit. Contohnya, ada orang di sana kesusahan. Aku masa bodoh itu nggak berbantu. Tapi saat aku sakit, semua masa bodoh penyakitku bertambah. Iya kan? Jadi masa bodoh paling enak. Tapi di masa bodohin Enggak enak. paling sakit. Kita mau yang mana? Yang sedang-sedang saja lah. Iya. Tuntutan Hidup udah susah ya, kalau dibuat susah ya kan. Dan tuntutan fokus pastoral kita tahun ini. Masa bodoh. Ayo. Ikut arah angin. Ya, ini masih di awal tahun. Kita juga harus berpikir bagaimana lingkungan kita ini semakin mundur. Maju ya, makin maju. Jangan makin mundur. Ngajak Jadi dibutuhkan masa bodoh. Partisipasi. Iya, ngono. Ya, partisipasi. Bentuk partisipasinya bagaimana? macam Pertama, membaca WA itu salah satu. kasih handphone nanti kan. Tapi itu ibaratnya hanya membaca, tidak Respon. merespon. Nah, tadi kan ini dari awal tadi yang bertelinga. Itu kalau membaca masih yang bertelinga aja, belum mendengar. Ya, yang merespon baru mulai mendengar. Memberi komentar itu dalam bentuk bagian dari mendengar. Baru membuat komitmen, barulah berpartisipasi. Siapa di sini yang sebelum tidak pernah berkomentar di grup? Aku. Berarti sebulan ini aku nggak berpartisipasi kan itu? Karena nggak ada WA-nya. Itu ya. Jadi kita dituntut berpartisipasi. Memang Karena kok komenan tuh sakit hati kawan. Perasaan tulang aja tuh. iya. Jadi itu ya. Ada. Sebenarnya aku agak ngeri-ngeri sedap waktu dikasih tugas ini membawakannya ini, Pak. Tuntutannya dalam kali. Sementara aku sendiri pun belum bisa mengikuti sepenuhnya kan itu. Tapi ya apa boleh buat, tugas tetap tugas. Ya kan? Perintah ketua itu harus dilaksanakan. Iya gitu Pak. Ya. Oke, kita sepakat berpartisipasi itu perlu. Kita sepakat masa bodoh itu enak. Kita sepakat di masa bodoh ini itu sakit. Dan kita harus punya komitmen mulai hari ini di Bona tahun ini dengan bekal yang dibagi oleh Keuskupan yang berdasar pada surat gembala dari Paus Fransiskus, yaitu Minggu Sabda Allah. Kita punya komitmen untuk semakin aktif berpartisipasi, aktif menjadi pelaku Sabda Allah. Nah, sebagai rangkuman dari tema kita yang kedua, orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan periode penderitaan yang sangat hebat dan kesengsaraan yang tiada adil. Oleh karena itu, Rasul Petrus memberikan nasihat agar menguasai diri, tetap tenang, supaya dapat berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Tuhan tahu segala yang kita butuhkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Lalu mengapa kita harus tetap berdoa? Karena Tuhan lebih menginginkan persekutuan dan hubungan pribadi bersamanya. Ia ingin kita bergantung padanya. Suatu hubungan dapat hancur hanya karena kurangnya komunikasi antara kedua pihak. Begitupun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui disiplin rohani. Salah satunya adalah berdoa. Dan doa bukanlah merupakan suatu kewajiban.
doa bukan suatu kewajiban. Ini yang harus kita rubah dalam image orang Katolik. Doa yang tadinya kita anggap kewajiban harus kita rubah menjadi suatu kebutuhan. Mulai hari ini diharapkan bagi semua orang Katolik, doa adalah kebutuhan. Saat suatu kebutuhan tidak terpenuhi, kita akan merasa kekurangan. Jadikanlah doa itu kebutuhan, dan saat Anda lupa berdoa, Anda pun merasa kekurangan dan ingin memenuhi kekurangan itu dengan terus berdoa. Agar kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan, wujud konkret yang bisa dilakukan sebagai pelaku sabda Tuhan sebagaimana yang dipersatukan oleh Rasul Petrus adalah melayani sesama dengan kasih dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Melayani sesama berarti mengasihi dengan sungguh-sungguh, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut, dan melayani dengan kasih karunia Allah. Memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu berarti berbicara sebagai orang yang menyampaikan sabda Allah dan melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan karena kekuatan sendiri. Itulah rangkuman dari tema kita yang kedua. Jadi yang paling dalam di situ dikatakan, jadikan doa itu suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Kemudian layanilah dengan kasih karunia Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Ya. Jadi karena apa tadi di awal dikatakan, kasih menghapus banyak dosa. Jadi lakukanlah pelayanan dengan kasih, mudah-mudahan dosa kita akan semakin banyak yang diampuni. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita ingin menggali ayat-ayat tadi, apa yang bermakna bagi kita. Pertama, ditanyakan di sini kata, kalimat atau ayat mana dari kutipan di atas yang berkesan bagi Anda. Ya, dari Petrus 4 bab 7 sampai 11 tadi mana yang berkesan? Atau tidak ada yang berkesan? Mana yang atau sana yang sangat berkesan? Dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Paling berkesan sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, kasih menutup banyak sekali dosa. Jadi kasih yang diajarkan Yesus sebagai apa? Udah kasih. Inti dari ajaran Yesus ya kasih. Udah bikin itu di apa? Itu kitab ya. Kasih. Ya, kasih sebagai inti ajaran Yesus. Kalau kita tidak bermasyarakat, bagaimana mungkin kita melaksanakan kasih, ya kan? Nah, itu. Jadi kasih menutup banyak dosa. Ada yang lain? Ayat mana? Atau kata-kata mana? Atau kalimat mana? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang ketika kamu berdoa. Kuasailah dirimu, itu di ayat 7 ya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa? Ya, sesuai dengan pengalaman saya baru-baru ini. Gara-gara permasalahan dunia kerap kali membuat sekelompok orang menjadi hidup yang tidak tenang, sehingga dari persoalan yang mereka alami, selain tidak tenang, membuat dirinya hidupnya tidak teratur, sehingga berdoa pun mungkin nggak pernah lagi kalau dia nggak tenang karena masalah yang dihadapinya. Jadi menarik sekali nih, harus menguasai diri. Artinya kalau kita punya masalah, kita nggak tenang, kemudian kita pergi ke gereja, tapi jalan dengan pikiran kita kacau balau sana kemari, ya artinya nggak berfaedah. Jadi harus dulu menguasai diri dulu. Yang pertama supaya tenang. Mau ngapain pun kita, mau berdoa bisa, mau ngapain pun bisa. Jadi harus menguasai diri dulu.
Yang penting. Oke. Ada lagi yang lain? Ayat mana yang berkesan? Kalau saya di ayat yang 11. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Karena menurut saya dan banyak pendapat kepada saya, kalau saya katanya berbicara sejujur mata nyobok, jadi membuat orang lain tersinggung. Dan ini juga sebagai acuan kepada saya supaya saya berbicara jangan sampai membuat teman saya sudah jadi tersinggung dengan kata-kata saya, tetapi dengan kata-kata sesuai dengan firman Allah. Terima kasih. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Menurut Anda apa yang Tuhan kehendaki untuk Anda lakukan sesuai dengan kutipan yang menarik itu? Ayo, tadi yang ayat 9, ayat 11 dan ayat berapa? Yang Tuhan kehendaki dari kutipan saya tadi, Tuhan ingin menghendaki saya supaya belajar lagi untuk bersabar, Oke. sehingga bisa menghadiri. Ayat 9. 9 tadi. Kasih. Ayat berapa tadi? Ya, 8 itu ya. Kasih Iya. untuk dosa. Iya. Lalu ayat 11 apa tadi? Ini saya pakai tadi Ya. supaya jangan menyinggung orang lain kata-kata saya ini. Jadi ini yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan partisipasi sebagai umat Katolik dalam menjadi pelaku sabda Tuhan? Dari ayat itu apa yang Anda lakukan? Yang akan dilakukan? Kalau ini sudah hampir terjawab semua ya. Tapi kepada Inang Burusial Lagan, kalau itu uraiannya, saya mau berubah karena selama ini Stuluk Matani Horbo. Stuluk Matani Horbo itu sebenarnya adalah mengatakan kebenaran. Ya, mengatakan kebenaran dengan siap menanggung risiko. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari sabda Allah. Itu bagian dari firman. Karena Yesus pun berani Stuluk Matani Horbo. Dalam firman-firmannya Yesus juga Stuluk Matani Horbo pada orang-orang Farisi, ya kan? Bagaimana waktu Yesus yang saat menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang-orang Farisi juga ingin menjebak dia, tapi Yesus juga Stuluk Matani Horbo. Mana lebih baik? Berbuat kasih atau membiarkan saudara kita dalam keadaan sakit? Itu Stuluk Matani Horbo juga Yesus di situ. Saat itu ya kelompok-kelompoklah orang Farisi nggak bisa menjawab, ya kan? Karena kalau versi orang Farisi, hari Sabat tidak boleh berbuat apa-apa, bahkan menyembuhkan orang sakit pun tidak boleh. Artinya apa? Definisi orang Farisi itu sangat sempit tentang hari Sabat. Bagaimana hari Sabat yang mereka muliakan, tapi harus hari Sabat itu tanpa kasih. Apa benar ajaran Tuhan, ajaran Allah? Hari yang mulia itu harus tanpa kasih? Gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin. Hari yang mulia tanpa kasih, tanpa cinta. Katanya berdosa kalau berbuat kasih. Waduh. Masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun harus tetap berisi kasih. Bisa ada hari Sabat yang istimewa tanpa cinta kasih. Mereka bersungguh-sungguh saat Yesus melaksanakan kasih. Nah, itu Stuluk Matani Horbo. Jadi kalau memang suatu kebenaran, kita tidak boleh mundur. Itulah sebenarnya. Kalau memang itu kebenaran, tidak boleh mundur. Memang resikonya kita akan tidak boleh mundur. Kita akan dihindari. Apa? Seperti di bait Allah, Yesus menyembuhkan orang tidak boleh, tapi orang Farisi bersama dengan orang Herodian bermusyawarah untuk menangkap Yesus boleh. Ya, karena perbuatan Yesus, orang Farisi dan orang Herodian berencana, mereka juga bekerja, tapi kerjaan yang buruk.
Ya itulah resikonya Yesus sebagai korban. Dia dibicarakan di belakang untuk dihianati. Jadi kalau memang itu hal yang baik, puasa tidak perlu dihentikan. Kalau dihentikan ya sayang sekali. Berarti kita mengikuti apa yang dikehendaki orang Farisi. Jangan jadi berubah karena perkataan orang. Nah, baiklah. Itulah tadi renungan kita untuk pendalaman hari Minggu Sabda Allah tahun 2024 ini masih termasuk hari bahagia buat gereja kita. Bukan berarti bulan suci nasional ditiadakan. Ini hanya satu minggu yang diistimewakan oleh Paus Fransiskus, yaitu minggu ketiga setiap tahun, yaitu hari Minggu ketiga setiap tahun, minggu biasa ketiga menjadi hari Sabda Allah, hari Minggu Sabda Allah. Nah, setelah kita mengikuti pendalaman dari tema yang pertama, bagaimana yang bertelinga dalam mendengar, dan tema yang kedua, menjadi pelaku Sabda Allah. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Nanti setelah semua doa permohonan yang disediakan oleh gereja, dipersilakan kepada umat untuk mengucapkan doa spontan dalam doa umat kita. Marilah kita berdoa.